Beberapa bulan belakangan ini lagi viral tentang aplikasi Temui karena bisa mengancam UMKM Indonesia. Apa saja bahayanya? Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut, mari kita cari tahu dulu apa itu Temui. Singkatnya, Temui adalah anak perusahaan dari Pinduoduo, raksasa e-commerce asal China yang sudah memiliki lebih dari 750 juta pengguna bulanan di China. Dalang di balik aplikasi ini adalah Colin Wang yang merupakan CEO Pinduoduo sekaligus pendiri. Semenjak diluncurkan pada tahun 2022 dengan cepat, Temu berhasil menjadi salah satu aplikasi belanja paling populer di Amerika Serikat. Aplikasi tersebut mendapatkan ragam ulasan positif, layanan yang mudah digunakan, ketersediaan berbagai macam produk, dan harga yang murah. Di Amerika Serikat saja ada 50 juta pengguna aktif aplikasi tersebut. Saat ini, Temui bahkan menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak di-download di App Store dan Google Play Store. Bahkan per April 2024, jumlah pengunduh aplikasi Temu di seluruh dunia mencapai 165 juta pengunduh. Mengutip Forbes, model bisnis Temu mengambil keuntungan dari pertemuan antara produsen China yang mengalami kelebihan kapasitif dan konsumen Amerika yang mengalami guncangan harga pasca COVID-19. Meski tingkat inflasi Amerika mungkin telah meredam, gaji kelas menengah telah tergerus oleh lonjakan biaya perumahan dan makanan. Sementara itu, ekonomi China justru dihantam defisit. Temu memungkinkan produsen swasta yang tertekan untuk melepaskan inventaris mereka sambil memberikan sensasi belanja yang terjangkau. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan di awal, kenapa Temui bisa menjadi ancaman bagi UMKM Indonesia. Jika kita lihat, Temui di Amerika ini berani memberikan barang yang sangat murah, bahkan tidak masuk akal. Jika kalian sering menonton YouTuber luar negeri, ada sebuah barang yang dijual sangat murah. Kenapa Temu bisa menjual barang dengan semurah itu? Saya akan menjelaskan, terdiri dari berbagai aspek. Pertama, kenapa Temu bisa menjual barang dengan harga murah? Karena mereka punya uang untuk dibakar sebesar 4,3 miliar dolar yang diterapkan dalam bentuk diskon dan voucher. Kedua, Temu ini terhubung langsung pada 80 pabrik di China, sehingga dengan terhubung dengan pabrik tersebut, Temui dapat memangkas biaya. Dengan hadirnya Temu di Indonesia jelas akan menjadi ancaman bagi UMKM Indonesia karena e-commerce ini menggunakan metode factory to consumer atau langsung menghubungkan produk-produk dari pihak pabrik kepada pembeli. Tak lagi ada reseller, aviator, dan pihak ketiga dalam ranting pasokan tersebut, sehingga lebih bahaya lagi bagi UMKM. Indonesia 99,9% usaha di Indonesia UMKM. Penyedia lapangan kerja 97% setara dengan 120 juta. Karena 90% penyumbang tenaga kerja di Indonesia dihasilkan oleh UMKM, jadi Temu masuk Indonesia maka akan menghancurkan sistem ekonomi di Indonesia. Selain itu, aplikasi ini juga terdapat sisi gelap. Salah satunya, di aplikasi ini terdapat spyware. Singkatnya, spyware adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui data pengguna. Dan pada tahun 2023, aplikasi Pinduoduo pernah dihapus dari Google Play Store karena kasus yang sama. Ini masih dalam satu perusahaan gitu loh. Belakangan ini sudah diperbincangkan bahwa aplikasi Temu sudah menginventari ke 65 negara, telah menjadi sorotan dari berbagai pihak karena dari berbagai sumber Temu ini sudah masuk di Malaysia. 58 negara ya, termasuk Asia, Malaysia udah ada kan di tempat itu. Ini berarti udah di keliling kita, udah ada di Korea, udah ada di. Jadi jika pemerintah kita tidak berhati-hati, ini bisa masuk ke Indonesia.
apalagi di Indonesia lebih mudah menjadi sasaran empuk. Akan seperti di Amerika, temu ini mengincar kelas menengah dan kelas bawah. Apalagi di Indonesia sebanyak 47% adalah kelas menengah dan 67% kelas bawah. Maka jika ini masuk, kemungkinan besarnya akan sangat mudah diterima karena memiliki harga yang sangat murah. Tapi sepertinya pemerintah kita juga sudah melakukan antisipasi dengan beberapa lembaga. Aplikasi asal China bernama Temu ini memang disebut-sebut akan menjadi ancaman baru UMKM Indonesia setelah TikTok Shop. Kementerian Perdagangan langsung angkat bicara terkait kabar tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kamar mengatakan bahwa sampai saat ini aplikasi Temu belum masuk ke Indonesia, namun pihaknya akan memantau terus pergerakan dari aplikasi tersebut. Solusi agar tidak masuk ke Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar Temu ini tidak masuk ke Indonesia. Salah satunya dari sisi pemerintah yang harus bisa memperketat peraturan supaya platform yang mengancam ini tidak dapat masuk. Kedua, dari sisi pelaku UMKM harus bisa meningkatkan kualitas barang sehingga dapat bersaing. Aplikasi Temu memiliki model bisnis yang berbeda dengan kebijakan Indonesia dan bahkan dianggap tidak cocok dengan aturan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, kalau kalian mau merevisi gue atau mau nanya, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar.